Teori hierarki menurut Abraham H. Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia punya 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologikal atau psychological needs, seperti rasa lapar, haus, istirahat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang atau love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri atau self-actualization, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian, bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Pemuasan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa digeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya. Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan fondasi dalam mengilhami bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. Ini piramida dari teori hierarkinya Maslow. Kemudian teori kesehatan, motivator atau dua faktor Frederick Herzberg. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor Huygens atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor ini yang atau pemeliharaan mencangkup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan kerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Teori dua faktor Herzberg. Faktor keberhasilan yang pertama kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan orang lain, kehidupan pribadi, tingkat gaji, keamanan pekerjaan, kondisi kerja. Faktor motivasinya prestasi, kemajuan karir, pertumbuhan pribadi, minat pekerjaan, pengakuan, dan tanggung jawab. Kemudian perbedaan teori Maslow dan teori kesehatan motivasi Herzberg. Kemudian teori kebutuhan menurut Maslow dan menurut Herzberg. Teori pengharapan. Teori pengharapan dikemukakan oleh Fromm. Yang pertama ada effort performance relationship, ekspektasi. Yang kedua performance reward relationship, instrumentally. Yang ketiga rewards personal goals relationship. Kemudian teori goal setting atau penetapan tujuan. Ada tujuan, dampak pada diri, performansi, feedback, lalu kembali lagi pada dampak pada diri.
Sumber motivasi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Motivasi internal, dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Kemudian motivasi eksternal adalah dorongan yang diperoleh dari faktor luar dalam melakukan sesuatu. Kemudian pikirkan, apa bakat dan minatmu? Apa tujuan karirmu yang ingin dicapai? Apa yang ingin kau raih dalam 2 tahun ini? Apa tujuan pribadimu? Memotivasi diri sendiri. Lakukan sekarang, mulailah dari yang ringan. Jangan menunggu datangnya mood atau inspirasi. Solusi akan datang jika sudah dicoba. Kemudian teori ERG oleh Clayton Alderfer pada tahun 1972. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E, existence, kebutuhan akan eksistensi, R, relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami, akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual, terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer. Karena existence dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, akan tampak bahwa makin tidak terpenuhi satu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi, semakin besar pula kebutuhan lebih rendah telah Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Tampaknya, pandangan ini didasarkan pada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya. Teori motivasi X dan Y oleh Douglas MacGregor. Douglas MacGregor memukakan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu, dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Ada 4 asumsi yang dimiliki manajer dalam teori X. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal, di mana ini adalah asumsi ketiga. Sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat manusia dalam teori X, ada pula 4 asumsi positif yang disebutkan dalam teori Y. Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi, dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen.
Kemudian teori motivasi kebutuhan oleh McClellan. Teori kebutuhan McClellan dikembangkan oleh David McClellan dan teman-temannya. Teori kebutuhan McClellan berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pencapaian, dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Kemudian kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kemudian kebutuhan hubungan, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Dari McClellan dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Windari merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan sulit, menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Kemudian teori harapan oleh Victor Habrom pada tahun 1964. Victor dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Kemudian, teori harapan adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory oleh Edwin Locke. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, B. Tujuan-tujuan mengatur upaya, C. Tujuan-tujuan meningkatkan resistensi, dan D. Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Bagian berikut ini menyajikan tentang model instruktif tentang penetapan tujuan. Kemudian teori penetapan tujuan adalah teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori model Edward. Menurut Edward, pada tahun 1952, kebutuhan yang dapat mempengaruhi motivasi individu ada 15, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, achievement, kebutuhan untuk berbuat lebih baik dari orang lain. Yang kedua, deference, kebutuhan memuji orang lain, mengikuti pendapat orang lain. Yang ketiga, order, yaitu kebutuhan membuat rencana yang teratur yang berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari yang teratur. Yang keempat, exhibition, kebutuhan untuk menarik orang lain. Kelima, autonomy, adalah kebutuhan untuk mandiri, tidak mau bergantung pada orang lain. Yang keenam, affiliation, kebutuhan menjalin persahabatan dengan orang lain, setia dengan temannya. Yang ketujuh, intraception, kebutuhan untuk memahami perasaan orang lain. Kemudian, succurrence, kebutuhan untuk mendapatkan bantuan orang lain seperti simpati atau kasih sayang. Kemudian, dominance, kebutuhan bertahan pada
pendapatnya, menguasai, memimpin, dan menasehati orang lain. Kemudian, abasement, kebutuhan yang menyebabkan individu merasa berdosa apabila ada kesalahan. Kemudian, nurturance, kebutuhan membantu atau menolong orang lain. Kemudian, charge, kebutuhan untuk membuat pembaruan. Kemudian, endurance, kebutuhan yang menyebabkan individu bertahan pada suatu pekerjaan sampai selesai. Kemudian, heterosexuality, kebutuhan mendorong aktivitas sosial individu terhadap lawan jenisnya. Kemudian, aggression, kebutuhan untuk membantah pendapat orang lain atau menyalahkan orang lain. Sekian, terima kasih.